Hutan merupakan fondasi kehidupan makhluk hidup dengan beragam manfaat yang sangat penting. Yang bersangkutan dengan 6 pilar yakni udara bersih, air, keanekaragaman hayati, dampak sosial, kesehatan, dan iklim. Indonesia merupakan negara paru-paru dunia dengan jumlah hutan terbesar kedua di dunia. Dilansir dari Lokadata Berita Tagar, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis laporan dalam publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 tentang luas kawasan hutan di Indonesia, bahwa total luas hutan di Indonesia sebanyak 128 juta hektar. Menurut terjadinya atau terbentuknya hutan dibedakan menjadi dua, yaitu hutan asli atau hutan alam dan hutan buatan. Salah satu contoh hutan buatan yaitu hutan kota. Dilansir dari Environment Indonesia, hutan kota adalah kawasan yang ditutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan, tidak tertata seperti taman, dan lokasinya berada di dalam atau sekitar perkotaan. Hutan kota bermanfaat untuk mengurangi degradasi lingkungan kota yang diakibatkan oleh akses negatif pembangunan. Hutan kota atau hutan lindung buatan di sebuah daerah memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi makhluk hidup yang tinggal di daerah metropolitan. Hutan kota penting untuk keseimbangan ekologi manusia dalam berbagai hal seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindung terik matahari, reboisasi, kehidupan satwa dalam kota, dan juga sebagai tempat rekreasi. Hutan kota bisa mengurangi dampak cuaca yang tidak bersahabat seperti mengatasi banjir, mengurangi kecepatan angin, memberi keteduhan, juga memberikan efek pengurangan pemanasan global. Tidak sedikit hutan kota yang dijadikan tempat pariwisata. Di daerah khusus ibu kota Jakarta, terdapat beberapa kawasan hutan kota yang tersebar di sekitarnya dengan sebutan ekoturism. Dilansir dari Rimba Kita, awal mula terbentuknya hutan kota telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Saat itu pemerintah Hindia Belanda melakukan penanaman pohon secara teratur pada setiap pinggiran jalan. Beberapa contoh hutan kota di ibu kota Jakarta adalah hutan kota Srengseng Kembangan, hutan kota mangrove Pantai Indah Kapuk, hutan kota Kemayoran, beberapa hutan kota yang ada di Jakarta Timur, diantaranya ada hutan kota Cijantung, hutan kota Cipayung, hutan kota Pondok Rangon, hutan kota Ciracas, dan hutan kota Munjul. Dari beberapa hutan di daerah Jakarta Timur, ada salah satu hutan kota yang menarik di wilayah Cijantung, yaitu hutan kota Munjul. Nama saya di sini Diwan Kurniawan, jabatan saya PJLP atau Pemeliharaan Hutan Munjul. Untuk latar belakangnya itu kita di sini buat ruang terbuka hijau dan juga untuk berbagai macam tanaman-tanaman khususnya buat kehutanan, karena di sini kan banyak tuh yang buat penghasil hutan, terutama buat kayunya, terutama kayu-kayu yang keras gitu. Sebelumnya itu di sini persawahan, kebun-kebun warga. Setahu saya itu untuk apa sebelumnya dibangun hutan kota Munjul ini. Untuk peresmiannya itu tahun 2011. Untuk kegiatannya di sini kita itu banyak ya Mas, karena di kita juga ada KTH, yaitu kelompok tani hutan. Nah, terus kita itu bikinnya waktu kita kompos ya, yaitu bokasi. Karena di dinas sendiri suka ada pelatihannya. Dan juga kita kemarin itu lebah madu, ya, terus sama es teh lemon, terus sama ada lagi teh daun kopi. Nah sekarang ini teh daun kopi itu kita lagi ada di pameran Plona. Nah, tutupnya itu sampai tanggal 26 September, sorry.
Hutan Kota Munjul mudah diakses dengan kendaraan umum. Apabila ingin ke Hutan Kota Munjul dengan menggunakan Jaklingko, bisa naik dengan nomor T02 jurusan Jalan Swadaya 3B sampai Terminal Angkot PGC Barat. T15 jurusan Jalan Swadaya 3B ke arah Jalan Raya Bogor. Dan Jak 73 jurusan Kampung Rambutan sampai Jambore Cibubur. Lalu turun di Jalan Munjul 11 dan jalan kaki sekitar 2 menit menuju Hutan Kota Munjul. Selama era pandemi COVID-19, banyak tempat wisata yang harus tutup. Bahkan kegiatan ekoturism yang dilakukan beberapa tempat seperti hutan kota. Dalam hal kegiatan yang harus dibatasi, Hutan Kota Munjul terkena dampaknya dan harus menutup kegiatan. Pada saat berkurangnya masa pandemi, beberapa ekoturism dan juga beberapa hutan kota sudah bisa dibuka untuk melakukan aktivitas dengan persyaratan harus memenuhi protokol kesehatan. Untuk pandemi itu kita ditutup karena nggak boleh, karena kita juga ada pemberitahuan juga langsung dari dinas, udah kita pasangin itu pamfletnya segala macam, jadi kita tutup untuk pengunjung selama pandemi. Kalau untuk tempat, kita di sini ada Hutan Kota Bambu, ini baru nih. Hutan Kota Bambu ada, untuk di Munjul itu sendiri nggak ada lagi udah. Kalau untuk perawatan kita di sini ya biasa, kita kalau misalkan ini menyiram atau mendangir, memupuk, dan kalau misalkan itu kita suka memangkas karena pohon-pohon itu kan udah pada gede-gede, tinggi-tinggi ya. Nah, karena di situ kan kita juga karena dekat warga, takutnya nanti ngeganggu ke warga, ya kita pangkasin. Banyak beberapa tempat wisata yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Akan tetapi, untuk hutan kota masih sangat minim sekali pengunjung. Saat ini, Jakarta Timur memiliki beberapa tempat yang bisa diakses untuk menghirup udara segar seperti penghijauan. Bagi yang tinggal di Jakarta Timur bisa memanfaatkan jalan-jalan murah dan sehat di hutan kota. Ya, jalan-jalan di hutan kota selain udaranya yang segar, pengunjung bisa menambah wawasan akan aneka pepohonan. Selain tanaman, di sini juga hidup beberapa serangga dan kupu-kupu. Tidak ada tarif atau tiket masuk untuk berjalan-jalan ke area hutan ini, sehingga cocok untuk jalan-jalan sehat atau lari pagi. Kalau untuk harapan saya sebenarnya untuk daerah Jakarta kita ini ngandalkan untuk edukasinya ya. Karena di sini saya perhatikan karena orang hanya mengunjung aja. Karena kita pengennya sih edukasinya itu ya buat pengenalan juga ya. Pengenalan pohon kan kadang-kadang orang nggak tahu ini pohon apa. Dan juga di sini kita menginikan tanaman khas Jakarta. Kadang-kadang orang kan nggak tahu tanamannya khas Jakarta itu apa, kayak seperti kecapi, rukem, bintaro, kan banyak nama-nama jalan dah ya. Nama-nama jalan yang ada di Jakarta itu sebenarnya dari pohon itu. Nah itu harapan saya buat edukasinya aja.